Halo semua, saya Grisel Cirelia dari kelas 2023B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar sistem IoT dan aplikasi industri. Yang pertama di sini ada pengertian IoT. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things lebih sering disebut juga dengan singkatannya yaitu IoT. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pembentukan IoT. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Yang kedua ada keterlibatan aktif atau Active Engagement. Yang ketiga ada sensor. Yang keempat ada konektivitas. Dan yang kelima perangkat berukuran kecil. Nah, selanjutnya ada prinsip Internet of Things. Istilah Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu Internet yang mengatur konektivitas dan Things yang berarti objek atau perangkat. Secara sederhana, kamu memiliki Things yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. Data ini juga dapat diakses oleh Things lainnya. Nah, berikut ada beberapa manfaat dari IoT. Yang pertama ada kemudahan, yang kedua ada konektivitas, dan yang ketiga adalah efisiensi. Selanjutnya ada teknologi pengimplementasian IoT. Teknologi pengimplementasian IoT mengacu pada pengidentifikasian suatu objek yang direpresentasikan secara virtual di dunia maya atau di internet. Jadi dapat dikatakan bahwa Internet of Things adalah bagaimana suatu objek yang nyata di dunia ini digambarkan di dunia maya atau internet. Nah, selanjutnya ada beberapa fasilitas atau kemudahan yang dihasilkan oleh IoT yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kode batang atau yang biasa lebih dikenal dengan barcode, merupakan suatu kumpulan data optik yang dapat dibaca oleh alat scannernya, biasa digunakan di pasar swalayan atau di minimarket. Yang kedua ada kode QR atau Quick Response Code, adalah suatu kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, salah satu divisi pada Denso Corporation yang merupakan perusahaan Jepang. Ini tidak beda jauh dengan kode batang. Nah, yang ketiga ada radio identifikasi frekuensi atau yang disebut juga dengan RFID, merupakan salah satu teknologi implementasi dari Internet of Things. Secara singkatnya, RFID ini sebuah metode identifikasi secara otomatis yang menggunakan suatu peranti yang disebut RFID, tag atau transponder. Nah, selanjutnya ada metode dan pengimplementasian. Yang pertama, metode yang digunakan merupakan nirkabel atau pengendalian secara otomatis tanpa mengenal jarak. Pengimplementasian IoT sendiri biasanya selalu mengikuti keinginan si developer dalam mengembangkan sebuah aplikasi yang ia ciptakan. Apabila aplikasinya itu diciptakan guna membantu monitoring sebuah ruangan, maka pengimplementasian IoT itu sendiri harus mengikuti alur diagram pemrograman mengenai sensor dalam sebuah rumah. Berapa jauh jarak agar ruangan dapat dikontrol dan kecepatan jaringan internet yang digunakan. Yang kedua ada pengimplementasian yang terwujud dalam produk Speedy Monitoring. Produk ini diluncurkan oleh PT Telkom guna menangkap, merekam, dan memonitor suatu ruangan atau area tertentu dengan menggunakan IP kamera yang terhubung ke jaringan Speedy. Kelebihan produk ini adalah kita dapat mengakses hasil monitoring kamera dan memanajemen sistem ini melalui web browser, baik melalui desktop atau mobile phone atau handphone.